terhangat terkait dengan Pilkada 2024 soal Pilkada Jakarta begitu ya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil nyambangi Presiden ke-8 dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia secara berurutan, secara maraton, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Nah, pertemuan ini juga setelah adanya pertemuan politisi Kim Plus ke Pramono Anung. Nah, apa sebetulnya makna dari rentetan peristiwa politik ini jelang Pilkada Jakarta 2024 yang tidak lebih atau kurang dari 1 bulan lagi dilaksanakan? Saya akan diskusikan bersama dengan Mas Agung Baskoro yang merupakan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, apa kabar, Mas? Baik, Mas Reno semua. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Mas Agung, Siap. jadi langsung saja kalau membaca pertemuan antara Ridwan Kamil Prabowo pertama kali ya, kemudian Ya. Ridwan Kamil Jokowi. Apa pesan politik yang ingin coba disampaikan dari pertemuan atau dua pertemuan ini, Mas? Iya, ini kan semacam aksi reaksi ya, Mas ya. Hmm. Ketika Mas Pram bertemu dengan 7 politisi Kim Plus yang dalam tanda petik ya mendukung beliau secara tiba-tiba, saya melihat Ridwan Kamil memberikan respon yang sama, tapi dengan bobot yang lebih besar Hmm. karena bertemu dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Nah, dua pertemuan ini saya melihat ingin memastikan secara personal bahwa relasi antara Ridwan Kamil dengan kedua presiden tersebut ya, Pak Prabowo maupun Pak Jokowi baik-baik saja. Karena Hmm. selama ini kan kencang beredar bahwa endorse dua presiden tersebut juga mengalir ke Mas Pram. Karena kita Hmm. tahu juga Mas Pram ini punya relasi yang cukup positif dengan Pak Jokowi karena mantan Menteri Sekretaris Kabinet 2 periode. Hmm. Kemudian yang kedua juga sama Pak Prabowo, beliau sama-sama kolega di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi Oke. ketika Kang RK makan malam ataupun makan siang dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, sebenarnya Mas Pram melakoni itu sebagai hal yang biasa dan lumrah. Ya, jadi Hmm. bukan sesuatu yang wah dan bukan sesuatu yang gimana-gimana kalau dilihat secara proporsional. Sehingga Hmm. dalam bobot kemarin bertemu, saya melihatnya memang susah untuk tidak dilepaskan muatan politik pilkadanya gitu. Karena kita tahu Hmm. juga bahwa Pak Prabowo ini kan akan kunjungan ke luar negeri selama 16 hari, Mas. Kemudian Betul. dua juga kemarin suasana makan malamnya ya di warung makan Padang itu berlangsung cair ya, Hmm. informal seperti itu di luar istana, durasi 1 jam ya. Hmm. Kemudian bahasannya ya kalau di publik dibilang soal IKN karena Kang Emil kurator, tapi Kurator. ya kurator tampaknya kurang kurang banyak yang disampaikan karena pasti muatan Hmm. pilkadanya kuat karena kita tahu juga di saat yang sama eh, elektabilitas Kang Emil juga menarik ya, mengalami Hmm. semacam fluktuatif. Nah, di luar itu secara institusional pertemuan Kang Emil dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin memastikan bahwa Kim Plus ini solid ya. Kim Plus ini Hmm. harus lebih banyak bergerak, lebih aktif, lebih masif ya, sehingga mesin-mesin politik yang mereka miliki itu bisa bergerak dengan optimal. Karena kalau Hmm. tidak, pergerakan suara Mas Pram dan Bang Rano ini signifikan seperti itu. Hmm. Mas. Di luar itu semua saya melihat bahwa ada arahan Kang Emil apa ya ingin meredam ya proses kenaikan suara Mas Pram dan Rano dengan memastikan endorse tunggal istana itu mengalir kepada dirinya. Nah, pola-pola semacam ini saya kira hal yang lumrah dan biasa gitu, tapi jangan hanya mengharapkan tuah atau berkah elektoral dari istana efek itu, Mas Reno, karena Hmm. ujungnya pilkada ini kan pertarungan figur. Ya, Ya. magnetnya mana, kualitasnya seperti apa, baik rekam jejak mereka yang ditarungkan, visi misi programnya yang diuji. Karena ini pemilih Jakarta. Justru yang saya nantikan sekarang itu, kapan nih Kang Emil makan dengan Anies Baswedan? Karena ini penentunya. Iya, karena sampai sekarang suara anak abah masih belum tahu ya ngalirnya kemana ya. Betul, ini terbelah ya Mas secara Ya. proporsional ke masing-masing kubu. Tapi kalau misalnya Kang Hmm. Emil bisa makan siang atau makan malam, bahkan seharian dengan Anies Baswedan, dahsyat pol itu pasti. Oke, Mas. Tapi Iya. gini, Mas, soal tadi Anda bilang, Mas Agung bilang ingin memastikan aliran Istana Efek ini tunggal ke Ridwan Kamil dengan menemui Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Pertanyaan saya begini, artinya apakah bisa
dimaknai pertemuan RK dengan dua presiden itu dikatakan sebagai langkah panik kah atau gimana melihat kondisi terkini? Ya, kalau kita melihat pendekatannya kuantitatif, Mas Reno, ya meta-analisis beragam survei yang saya baca, tren elektabilitas RK ini fluktuatif ya, bahkan cenderung turun. Ya ini Hmm. semua salah satu sebabnya karena Pak Suswononya belum bergerak terlalu masif, aktif. Tingkat popularitas Hmm. Pak Suswono itu masih di bawah 30%. Sementara RK Hmm. 90% ke atas. Jadi kalau Hmm. RK-nya yang sering turun justru udah mentok. Yang harus sering Hmm. turun itu Pak Suswono untuk mengerek elektabilitas dua calon cagup dan cawagup itu. Nah, sementara Hmm. di sisi Mas Rano, yang mentok itu Mas Ranonya, Ya. 90% ke atas. Yang bisa Hmm. di endorse itu Mas Pramnya. Nah, Mas Pram Oke. ini ya selama 1,5 bulan sudah sampai popularitas di atas 60%. Yang dulunya Hmm. di bawah 40%, sekarang udah 60%. Efeknya apa? Elektabilitasnya jadi naik. Nah, Hmm. RK kalau ingin naik elektabilitasnya, yang dipush bukan dia sebenarnya, Suswononya. Pak Suswononya, wakilnya. Ini problematiknya di sini. Nah, sementara itu Pak Suswono berapa kali agak blunder di publik. Nah, jadi udah Hmm. kurang aktif, ya kurang masif gerakannya, blunder juga. Ini kan repot, Mas. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. RK-nya sudah gimana-gimana, di downgrade sama Pak Suswono. Jadi ini Dampaknya apa itu untuk elektabilitas RK Suswono kalau seperti itu, Mas? ya bahaya berarti gitu. Kalau ini Hmm. nggak diubah, nggak diperbaiki polanya, bisa-bisa tersalib. Bahkan dalam beberapa Hmm. laporan survei terbaru kan sudah disalib, misalkan LSI Jayadi Hanan ya, udah disalib. Hmm. Walaupun di versi full tracking elektabilitas RK masih unggul sama LSI Denny JA. Tapi Hmm. saya makin lama makin menipis, Mas, gitu. Jadi maksud Hmm. saya, Hmm. 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 abaikan semua hasil survei. Sekarang yang terjadi adalah ada tren penurunan RK, elektabilitasnya harus berbenah, harus berubah pola-pola gerakannya di bawah supaya apa? Supaya ini mengalami rebound. Ya, Hmm. diredam, ya penurunannya kemudian dinaikkan dengan apa? Pak Suswononya aktif masif bergerak seperti Berarti itu. dengan adanya pertemuan Kang Emil dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah langkah jitu, langkah strategis dari Kang Emil untuk menjaga, setidaknya menjaga elektoral itu tidak turun, tapi stuck, minimal stuck, dan juga mungkin bouncing juga. Bagaimana, Persis, Mas? persis, persis. Itu salah satu Oke. ikhtiar elektoral yang bisa dilakukan Kang Emil ya. Dari Hmm. banyak Hmm. Hmm. ikhtiar elektoral yang bisa dilakukan yang tadi saya endorse Pak Suswono ya. Ini juga bagian dari itu. Karena Istana Efek ini suka atau tidak pasti mengalir walaupun kita nggak tahu berapa besar proporsinya. Dan ya wajar karena Pak Prabowo kan punya instrumen-instrumen kekuasaan, Mas, sebagai kepala Iya, iya. pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi seperti itu. Nah, jadi itu Hmm. yang ingin dipastikan bahwa endorse itu mengalir, terlepas nanti akhirnya terbelah, minimal sudah diusahakan bahwa RK dan Pak RK, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersama dia gitu. Walaupun di Tapi panggung seberapa, belakang. Mhm. ya, seberapa besar, Mas, signifikansi dengan adanya dua pertemuan itu terhadap menjaga elektoral RK Suswono? Seberapa besar signifikansinya? Tergantung respon Mas Pram. Jadi di panggung depan RK bermain makan malam, makan siang. Bisa jadi Mas Pram di panggung belakang juga makan siang, makan malam. Kita kan nggak tahu, Mas Reno. Oh, Kalau oke. Nah, responnya Mas Pram lebih hmm, lebih agresif, jadi hmm. nggak signifikan sebenarnya. Karena Mas Pram kan juga apa ya komunikator ulung. Ya, ini jam terbang politisi senior ini luar biasa. Sama Pak Iya, Jokowi iya, iya. dekat sekali, 2 periode Iya, di iya. kurang apa kemana-mana ngikutin. Sama Pak Prabowo juga gitu kemarin waktu apa ada Kertanegara Idols, Mas Pram kan dipanggil juga Mas pakai batik lagi ke Oh, iya, iya, Prabowo. iya. Jadi maksud saya Mas Pram ini bisa komunikasi kemanapun, bahkan ke Mas Anies juga bisa setahu saya. Jadi Hmm. di panggung depan oke milik RK, tapi bisa jadi di panggung belakang itu miliknya Mas Pram. Nah, yang Jadi paling menentukan mana, Mas? Yang nanti kan ujung-ujungnya kalau yang namanya ya, pemilu, pilkada, itu ya, kan ujung-ujungnya kan vote, satu betul, suara. betul, Nah, yang betul. menentukan lebih paling atau apa istilahnya? Paling menentukan atau muaranya ke suara itu panggung depan atau panggung belakang ya, Mas ya? Nah, akhirnya ujungnya nanti ke swing voter sama undecided voters, Mas. Swing voter ini pemilih mengambang sama pemilih Mm-mm. yang belum memilih. Ya Oke. orang-orang ini biasanya teridentifikasi sebagai pemilih rasional. Nah, jadi yang menentukan itu akhirnya mereka ujungnya kemana? Ya pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hanya satu varian elektoral saja. Tapi ada varian Hmm. rasional yang menentukan, misalkan debat.
Ya. Debatnya harus tampil habis-habisan. Yang kedua, Hmm. program kerja mereka bagus nggak? Nah, Hmm. kemudian nanti pemilih rasional ini akan mensinkronkan. Ini relevan nggak dengan rekam jejak mereka selama ini di Jabar maupun di Banten misalnya. Dalam konteks Hmm. Kang RK dan Bang Rano. Atau Hmm. sebagai seskap ataupun sebagai misalkan eh, wakilnya RK Pak Suswono sebagai mentan sebelumnya seperti itu. Jadi pemilih Hmm. rasional ini akan menguliti semua sampai pada satu titik kalau semuanya apa bagus semua, Anies Baswedan kemana ini ya? Karena pemilih rasional ini kan ada kelompok anak abahnya, Mas. Ah, ah, Ini kan ah. anak abah ini orang-orang terdidik, ya, Hmm. kritis, kritis terhadap pemerintahan sekarang, puas Hmm. dengan kinerja Anies. Nah, yang ketiga, mereka-mereka ini adalah Islam perkotaan, ya. Oke. Kalau sebagian sudah mengepul di RK, Islam perkotaannya, bisa jadi yang kritis sama yang puas dengan Anies itu mengepul di Pram. Nah, kalau misalkan Hmm. satu waktu Anies itu mengeluarkan titahnya, hai anak abah, dukung si A katanya. Udah itu Hmm. Ya, ya, selesai. ya, ya. Makanya game Oke. changernya kalau saya Anies Baswedan. Bukan Hmm. Prabowo, bukan Jokowi untuk Bukan Jakarta ya Jokowi. Mas ya. Game Ya, ya. changer Anies Baswedan. Kemana titah fatwa Anies Baswedan, maka siapapun yang mendapatkan itu kemungkinan menangnya lebih besar. Dan di beberapa survei, tuah Anies Baswedan itu menentukan ya, Hmm. 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 timbang Hmm. Hmm. Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Seperti itu. Oke. Nah, tadi menarik ketika Mas membahas soal bagaimana respons dari Mas Pram begitu ya terkait dengan pertemuan Kang Emil dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Baru saja sebelum kita dialog ini, Mas, aku ngedit Ya, beritanya. Jadi ya. memang tadi malam tuh ada statement disampaikan sama Mas Pram bilang gini, Alhamdulillah, Alhamdulillah ada pertemuan antara Kang Emil dengan Pak Jokowi eh, ketika ditanya oleh awak media. Bahkan lebih lanjut Mas Pram bilang gini, saya nggak fokus kok ke paslon lain, saya fokus ke diri saya sendiri. Nah ini menanggapi memaknai pernyataan Mas Pram ini gimana Mas Agung? Iya, karena aktivitas itu hal biasa buat Mas Pram, Mas Reno, ya, makan Hmm, siang, makan malam, ya, hari-harian dia kerjaannya mungkin itu sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo. Cuman kan oke, ini di panggung depan, spotlightnya beda, ya, gitu. hmm, Mas Pram itu di panggung depan, di panggung belakang bisa melakukan itu, ya, hmm, bahkan dalam beberapa hal dipanggil, ya, ya dipanggil khusus beliau untuk misalkan ketika Pak Prabowo ingin berkomunikasi dengan Bu Mega kemarin beliau dipanggil ke Kertanegara misalkan. Kertanegara 4. Ya, Hmm, sama Pak Jokowi juga gitu. Karena apa? Di belakang Mas Pram ini ada Ibu Mega. Nah, biar gimana pun Pak Prabowo dan Pak Jokowi butuh informasi, ya, komunikasi yang lancar dengan PDIP supaya apa? Supaya sinergi dan apa ya kerjasamanya bisa proporsional, tetap objektif, tetap konstruktif ya. Ya check and balances juga bisa maksimal. Jadi maksud saya Mas Pram ini kalau di head to head kan sama RK dalam konteks panggung belakang, Mas Pram hmm, lebih unggul. Tapi kalau mengorkestrasi panggung depan ya RK lebih unggul. Ya, jadi pemberitaan ke hmm, dia. Tapi ujungnya apa? Kalau saya lagi-lagi tadi mengembalikan bahwa pilkada ini ya uji magnet figur. Siapa yang paling sering belusukan, siapa yang paling sering capek ke bawah, itulah yang akan menentukan kemenangan. Karena pemilih rasional melihat itu. Ya, pemilih-pemilih yang lain juga demikian. Ada juga pemilih sosiologis, ya Mas ya, yang terpapar karena memilih suku agama ras misalkan. Pemilih psikologis memilih karena ya kesantunan, jaga perilaku, jaga sikap dan seterusnya. Jadi semua pemilih ini harus digarap. Tapi yang paling besar di Jakarta adalah pemilih rasional. Nah, jadi kalau menurut hmm, saya selain soal apa namanya RK supaya baik ya elektabilitasnya ya Pak Suswono di endorse kurangi blunder yang ketiga dimasifkan belusukannya dimasifkan kampanye-kampanye yang langsung menyentuh grassroots ya karena RK pasti kampanye medianya udah luar biasa tapi kan grassroots akan melihat ini konkret nggak kan gitu hmm, hmm, sementara hmm, hmm. sebaliknya Mas Pram ini terus-terus ke bawah dia kampanye medianya udah gitu tapi di bawahnya terus digenjot karena elektabilitas ataupun popularitasnya naik terus Mas seperti Hmm, itu. hmm. Oke, jadi Mas Agung salah satu respon juga diberikan pesan Pak Prabowo di-spill oleh Ridwan Kamil begitu ya. Ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Empat kata ini kalau dimaknai seperti apa Mas? Kelihatannya pesannya dalam juga nih kelihatannya. Iya, karena kan ini pertarungan yang sengit dan kompetitif ya, Mas ya. Harus fokus sampai akhir, harus berjuang juga sampai memang menang gitu. Nah, saya melihat memang kalau di awal kita mengunggulkan ya RK karena punya elektabilitas dan Mas Pram baru saja dikenalkan dan maju gitu elektabilitasnya turun. Tapi kan yang akhirnya menentukan bagaimana konsistensi mereka melakukan kerja-kerja politik gitu.
Nah, Hmm. saya kira RK ini nggak diimbangi dengan secara proporsional oleh Pak Suswono, sehingga Hmm. akhirnya apa ya, harus bertarung sendirian menghadapi duet Pramrano. Nah, itu yang perlu digenjot supaya apa? RK memang merasa punya wakil gitu. Nah, Pak Suswononya harus mau nggak mau nggak ada pilihan lain selain bekerja lebih ekstra. Ya, kalau misalkan selama ini belusukan hanya satu dua kali, ya berarti harus misalkan minimal 10 kali misalkan. Terus kampanye di Hmm. media juga harus lebih masif, harus sering viral. Nah, tapi harus hati-hati jangan blunder gitu. Nah, yang ketiga juga Viralnya jangan yang blunder maksudnya ya. jangan yang Ya, aneh-aneh lah, Mas. ya, Sensitif ya, sekali ya. pemilih rasional sampai sekarang kan masih digoreng kan? Betul, Seperti betul, itu. betul, Nah, yang betul. ketiga ini kan koalisi besar, ada 13 partai apa 14 partai. Ya ini kan harus bergerak. Nah, gimana caranya biar ini bergerak? Ya Kang Emil yang paling tahu karena kan Emil udah berpengalaman maju di Gubernur Jabar kan? Nah, ini yang menarik, Mas Agung. Ketika memang tadi Anda mengatakan untuk elektabilitas kasus Wono ini fluktuatif, tapi trennya turun kalau Ya, merangkum dari berbagai hasil survei begitu ya. ya. Artinya apa? Artinya begini, saya mempertanyakan mesin partai yang demikian besar ya koalisi di Pilkada Jakarta untuk pasangan RK Suswono, artinya tidak bekerja maksimal atau ada something wrong di sini? Ya, kalau saya ya memang ujungnya kurang maksimal, Mas ya, makanya harus dioptimalkan. Dan kalau ditanya ada sesuatu yang salah gitu, ya salahnya itu karena mungkin belum diorkestrasi oleh RK secara maksimal. Ya, kira-kira apa sih Apa yang karena terlalu banyak partai sehingga sulit untuk mengorkestrasi ini semua, Mas? bisa jadi? Karena kan otomatis dampaknya ke logistik, Mas, yang akhirnya membesar. Oh, Ya, oke. karena bergerak itu kan ya istilahnya butuh asupan logistik yang memadai, karena kalau Mhm. enggak ya gimana mereka bisa bergerak kan? Karena inisiatif-inisiatif itu kan butuh penganggaran yang baik seperti itu. Jadi saya melihat ada soal-soal itu yang belum clear, belum tuntas sehingga RK harus ya harus harus apa harus akhirnya berkomunikasi dengan istana ya untuk memastikan mesin koalisi ini bisa berjalan karena kalau hanya mengandalkan dia seorang saya kira kondisinya seperti sekarang ya. Tren Mhm. elektabilitasnya mengalami apa fluktuatif penurunan seperti itu dan kalau ini dibiarkan ini bisa menjadi apa ya sinyal bahaya bahwa ya RK untuk Jakarta mungkin tidak hari ini tidak sekarang seperti itu makanya dia harus banyak berbenah. Ya, bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa mesin koalisi ini bisa bergerak dan istilahnya kalau di bahasa teman-teman pollster itu tidak ada fenomena split ticket voting, Mas. Artinya dukungan di level elit itu tidak sampai ke grassroots. Ini terbelah, Oke. terpecah. Misalkan pendukung PKS misalkan, itu nggak bulat ke RK Suswono, tapi bulatnya ke Pramrano misalnya. Karena beberapa Hmm. pendukung anak Amba sudah bermigrasi ke sana, misalkan. Hmm. Atau Hmm. Hmm. pendukungnya apa Golkar ya tidak bulat ke RK misalkan, nyebrang ke RK apa ke Pramrano karena ya tadi mungkin ada satu dan lain hal gitu. Jadi bagaimana Hmm. kemudian mereka memastikan pendukungnya solid, minimal mayoritas lah, lebih dari 60-70% mendukung RK Suswono. Tapi kan di temuan survei tidak gitu. Beberapa Hmm. partai-partai pendukung RK Suswono itu menyeberang, Mas, ke Pram. Hmm. Seperti itu. Ya, Pram juga ada yang Sebabnya apa itu, Mas? tidak lebih besar gitu. Gimana? Sebabnya apa tuh nyebrang ke Pramdul? Ya, karena dukungan partai kan tidak linear dengan dukungan ke figur, Mas. Kita partai ID kan Hmm. rendah, Mas. Ya, Jadi ya, ya. orang merasa Oke. dekat dengan partai itu sangat rendah di Indonesia, bahkan di Oke. Jakarta. Tapi lebih dekat dengan figur. Seperti itu. Oke. Mas Agung, terima kasih diskusinya pagi ini. Kita Oke. nantikan bagaimana dinamika ke depan. Jadi, kalau ngelihat angka terkini ya, Ya, satu putaran atau dua putaran Pilkada Jakarta? untuk sementara ini per Sabtu pagi ini ya, Mas ya. Jam 2 November 2024 jam, wah harus detail banget kita sampai ya, detiknya Mas. kelihatan. Sementara dua putaran, Mas. Oh, sementara dua putaran. Oke, baik. Kita nantikan mungkin hasil ada debat ketiga nanti Pamungkas ada lagi kampanye-kampanye sampai tanggal 23 Ya, November ya berarti ya. betul, Itu kita betul. nantikan bagaimana pergerakannya. Makasih Mas Aku sudah diskusi, sudah meluangkan waktu Sama-sama, Mas untuk Reno liputan 6 semuanya. SCTV.
Selamat pagi, Mas. Dan Pagi. saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Mas Agung Baskoro terkait dengan makna pertemuan Ridwan Kamil dan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dinamika politik masih terus terjadi di Pilkada Jakarta. Kita nantikan apakah akan ada kejutan berikutnya. Salam SCTV.